Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Jumpa lagi dalam ruang Oase Kehidupan Rabu 26 Juli 2023. Dalam homili pernikahan suci Ronald dan Ria, dengan tema permenungan kita, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kasih setia merupakan intisari dari sakramen perkawinan. Banyak orang termasyhur dalam hidupnya karena mengabadikan kasih setia, mengabadikan belas kasih, mengabadikan kasih sayang dalam hidup mereka setiap hari. Hari ini kita merayakan dua orang kudus dalam gereja, yaitu Santo Yoakim dan Santa Ana. Mereka terkenal sebagai orang termasyhur karena tiga hal penting. Yang pertama, hidup rukun. Yang kedua, tekun beribadat. Dan yang ketiga, mengekspresikan imannya dalam banyak perbuatan baik. Hidup rukun terkait erat dengan tujuan utama perkawinan itu sendiri, yaitu merawat, memelihara kebersamaan hidup di antara suami istri. Tanda bahwa suami istri hidup rukun yaitu mereka bisa duduk makan bersama pada waktunya, berdoa bersama pada waktunya. Anda makan malam di rumah jam berapa? Inilah pertanyaan patut kita renungkan. Makan jam 7 malam atau makan jam 12 malam? Dalam konsultasi keluarga men-sharingkan pengalaman hidup mereka. Bagaimana mereka punya makan bersama, sering tidak tepat pada waktunya. Ada yang sering makan jam 12 malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ini hal yang sangat aneh. Jam 12 malam itu orang sudah tidur nyenyak, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kalau makan pada jam 12, makan terlambat, tidak pada waktunya. Banyak orang menderita penyakit yang kita kenal dengan sakit lambung, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Penyakit lambung, muntah-muntah, dan mesti beli jamu di Bilal. Ada seorang mama yang menyiapkan jamu herbal, jamu dari Bilal. Mama yang tinggal di Bilal di atas terong lamalah adonara. Dengan minuman jamu herbal, Anda bisa sembuh dari penyakit kuning, dari penyakit kista, dari penyakit asam urat, dari gula darah, bisa normal kembali, dan macam-macam. Banyak keluarga kita tidak makan pada waktunya karena suami sibuk main judi, sibuk minum-minum dengan teman di luar rumah, di jalan-jalan. Perjudian, budaya minum, mabuk-mabukan merusak kehidupan banyak keluarga. Hari ini kita merayakan sakramen nikah suci. Peristiwa hari ini hendaknya menjadi titik balik dari seluruh proses perjalanan
hidup Anda memasuki kehidupan keluarga. Suami istri terpanggil untuk tinggal bersama rukun, sang rukun. Ketika suami istri hidup rukun, Allah sumber kerukunan dan kasih setia ada di tengah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tadi saya sudah katakan bahwa kerukunan hidup, kebersamaan hidup dalam keluarga seringkali hancur karena budaya mabuk-mabukan, minum-minum alkohol, budaya perjudian. Salah seorang dokter men-sharingkan pengalaman imannya kepada saya tentang riwayat banyak orang yang getol minum minuman keras, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Bagaimana mereka pada usia 60-an, 50-an mengalami sakit yang hebat, kerusakan ginjal, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kerusakan fungsi hati, Bapak, Ibu, saudara-saudari, karena alkohol merusak organ-organ tubuh yang vital. Pada usia muda, organ-organ tubuh kita itu masih sehat, masih kuat, seperti mesin baru, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Namun jika kita tidak merawat diri dengan baik, istirahat pada waktunya, diet makanan-makanan yang tidak boleh kita makan demi kesehatan, berhenti minum minuman alkohol, mabuk-mabukan, maka kita sudah menjaga dan memelihara kesehatan dan tentu juga disiplin, sehingga kerukunan hidup keluarga menjadi lebih terpelihara dan mendatangkan banyak berkat dalam kehidupan suami istri, dalam kehidupan keluarga. Banyak pasangan muda harus menyadari bahwa pemberkatan nikah mesti menjadi sebuah titik balik dari seluruh proses perjalanan hidup mereka. Banyak hal yang harus mereka korbankan. Budaya-budaya hidup yang merusak kehidupan perkawinan seperti perjudian, minum, mabuk-mabuk, dan pesta pora mesti dikorbankan demi tata kelola kehidupan yang lebih sehat, lebih baik dari hari-hari kemarin. Pertanyaan yang patut kita renungkan, apakah Anda berdua suami istri tinggal bersama si rukun, merawat kehidupan bersama, makan pada waktunya, ke gereja pada waktunya, bangun tidur pada waktunya, dan rajin berbuat baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemazmur, Mazmur 128. Mazmur 128 memberi kesaksian sebagai orang-orang termasyhur dalam hidupnya. Kerukunan dan kebersamaan itu benar-benar berbuah dalam kehidupan yang nyata. Istri dan anak-anak hidup sehat, segar, bugar, seperti pohon anggur subur, dan anak-anak bagaikan tunas zaitun di sekeliling meja makan keluarga. Mereka makan pada waktunya dan selalu hidup rukun. Dan seperti saya katakan tadi, dewasa ini minum minuman alkohol, perjudian merusak banyak keluarga. Orang tidak makan makan tepat waktu, tidak istirahat tepat waktu. Orang cepat menjadi tua dan mati karena alkohol, juga perjudian. Bacalah Mazmur 128 ayat 1-6. Apakah disiplin hidup keluarga menggusur semua penyakit sosial, yaitu perjudian, mabuk,
dan pesta pora serta hiburan yang tidak sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus berbicara tentang perkawinan dan hidup keluarga. Orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, apakah boleh diizinkan orang bercerai dengan istrinya? Yesus menyatakan, suami harus meninggalkan orang tuanya, begitu pula istri meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan suami, dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Unsur persatuan ini menjadi begitu penting dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Suami istri bersatu menjadi satu daging, makan di satu meja, tinggal di satu rumah, tidur di satu tempat tidur, dan mengambil bagian dalam karya penciptaan Allah, prokreasi, menciptakan manusia baru yang sehat dan berdisiplin, yang kemudian menambah jumlah anggota gereja dan menjadi berkat bagi gereja, bagi masyarakat. Unsur kesatuan ini akan menjadi berkat bagi suami istri dalam kebersamaan, merawat kebersamaan sebagai tujuan utama dari perkawinan, dan kemudian memelihara dan mengusahakan kesejahteraan di antara mereka, kemudian juga pendidikan anak. Yesus menolak perceraian. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Marilah kita mendoakan pasangan yang merayakan perjanjian nikah pada hari ini. Semoga mereka benar-benar menyadari bahwa mereka mesti mengambil bagian dalam hidup orang-orang yang termasyhur dengan 3 hal yang perlu mereka usahakan: hidup rukun, merawat kebersamaan, hidup penuh disiplin, setia beribadat, dan yang terakhir mengekspresikan iman itu dalam banyak perbuatan baik di antara mereka, antara suami istri. Dan kemudian mereka, setelah mereka mempunyai pengalaman bagaimana mereka saling berbuat baik di antara mereka, kemudian mereka bermisi menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang lain bagaimana mereka hidup rukun, bagaimana mereka setia beribadat, dan bagaimana mereka mengekspresikan iman mereka itu dalam banyak perbuatan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat mengarungi Batra kehidupan perkawinan keluarga untuk Ronald dan Ria. Seluruh keluarga yang hadir pada hari pemberkatan pernikahan suci ini mendoakan Anda kalian berdua. Mereka semua peduli pada hari bahagia Anda. Semoga Anda berdua memaknai hari yang terindah ini dengan hidup rukun, setia beribadah, dan mengekspresikan iman dalam banyak perbuatan baik. Dan pesan yang terakhir, jadilah Santa Ana dan Konfreria yang baik di gereja Paroki Katedral Larantuka. Selamat mengarungi Batra kehidupan keluarga sampai
nuan tutu musin labot. Itu bahasa orang Pukaonam. Tuhan memberkati.